Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam program Alpa, Alkitab Menyapa dari Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia, Samarinda. Hari ini saya ingin tetap membahas pengajaran Tuhan Yesus tentang roti hidup. Satu pengajaran yang sangat keras sekali. Dan saking kerasnya sampai akhirnya ribuan orang yang mengikuti Tuhan Yesus saat itu meninggalkan dia. Pada hari yang sama, ribuan orang. Mereka tidak tahan terhadap pengajaran Tuhan Yesus sehingga mengambil keputusan untuk meninggalkan dia. Dan kitab suci bahkan memberikan keterangan mereka tidak lagi mengikuti dia. Artinya ya mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan tidak mau lagi mengikuti dia selama-lamanya. Ini keterangan yang ada di dalam kitab suci. Nah, kenapa saya ingin membahas bagian ini sekali lagi? Karena saya tertarik untuk melihat respon Tuhan Yesus setelah dia ditinggal pergi oleh ribuan orang sekaligus. Dan yang sangat menarik, ternyata Tuhan Yesus justru menjadikan momen tersebut untuk menguji iman kepercayaan dari para muridnya. Mari kita lihat Yohanes 6 ayat yang ke-67. Maka kata Yesus kepada ke-12 orang muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saudara perhatikan. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Dan yang tidak kalah menarik, itu adalah respon dari Petrus yang mewakili rekan-rekan yang lain. Demikian firman Tuhan. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Wow. Ini luar biasa apa yang dikatakan oleh Petrus pada bagian ini. Ketika iman Petrus dan rekan-rekan yang lain diuji, Petrus bisa menjawab dengan sangat tepat sekali. Seolah-olah Petrus ingin mengatakan kepada Yesus, tidak Tuhan, tidak, kami tidak akan pernah pergi meninggalkan Engkau. Karena apa? Karena perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Sementara mereka semuanya itu telah memilih kesementaraan, kefanaan. Sebab kekekalan hanya ada di dalam Engkau dan perkataanmu. Bagaimana Petrus kok bisa tahu? Apa dasar yang dijadikan oleh Petrus untuk mengatakan bahwa Yesus dan perkataannya adalah perkataan hidup yang kekal? Ayat yang ke-69 menjadi jawabnya. Demikian firman Tuhan. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Perhatikan, kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Gara-gara dia tahu Yesus adalah yang kudus dari Allah, maka dia tahu bahwa perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Karena dia sadar siapa sebetulnya Yesus. Dan yang menarik untuk dicatat adalah di dalam jawabannya kepada Kristus di dalam ayat yang ke-69, Petrus mengkaitkan antara percaya dan pengetahuan. Perhatikan. Dan kami telah percaya dan tahu. Artinya, ada relasi yang sangat kuat sekali antara kepercayaan dan pengetahuan. Antara iman dan pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud di sini tentu pengetahuan akan Kristus Yesus. Pengetahuan tentang siapa sebetulnya Yesus Kristus itu. Semakin saudara dan saya mengenal Kristus melalui pembelajaran kitab suci, maka semakin saudara dan saya bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Allah. Dan semakin iman kita percaya bertumbuh, maka kita tidak akan pernah mudah digoyahkan
oleh godaan-godaan dari dunia yang ingin menarik saudara dan saya menjauh, bahkan meninggalkan Kristus. Kenapa? Karena kita semakin tahu mereka semua adalah sementara, kefanaan, sementara di dalam Kristus ada hidup yang kekal. Saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk saudara dan saya pahami di dalam menjalani kehidupan di dunia ini dengan seluruh pergumulan-pergumulannya yang semakin hari semakin berat. Khususnya di dalam masa pandemik seperti ini. Mempertahankan iman bukan perkara mudah. Itu hanya akan bisa terjadi jikalau saudara menambah kepercayaan saudara dan saya dengan pengetahuan akan Kristus Yesus. Semakin kita mengetahui akan Kristus Yesus, diharapkan iman saudara dan saya semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin bertambah-tambah. Dan itu menjadi modal yang sangat kuat sekali bagi kita untuk tetap bertahan menghadapi daya tarik dunia dengan seluruh kesenangan yang ada di dalamnya. Kiranya melalui perenungan ini, saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Shalom.